Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam hukum ke-24, yaitu berperanlah sebagai penghuni istana. Maksudnya apa? Kita berada di dalam istana itu seperti kita berada dalam sebuah perusahaan, di mana di situ ada atasan, di situ ada teman sekerja, dan di situ ada mungkin subordinate kita. Maka bagaimana kita bisa berperan? Ada 13 hal yang penting bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama, hindari sifat pamer. Karena sifat pamer akan menyebabkan orang lain justru akan merasa dengki. Bukan malah menaikkan prestasi kita, tetapi bisa saja itu justru menjatuhkan prestasi kita. Yang kedua, jangan pernah terlihat Anda seorang pekerja keras. Karena kalau Anda terlihat seorang pekerja keras, justru kadang-kadang di situ Anda tidak terlihat seperti orang yang bisa memanage waktu. Jadilah orang yang tidak terlalu bekerja keras, tapi pekerjaan selesai. Berarti Anda bisa memanage waktu, dan Anda memiliki kejeniusan di bidang pekerjaan Anda. Yang ketiga, ubah gaya kita sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Berbicara dan bertindak dengan cara yang sama terhadap semua orang. Tidak peduli dengan pangkat, jabatan, memang membuat kita menjadi sebuah teladan dari peradaban. Tetapi kadang-kadang kita harus merubah gaya dan cara berbicara agar sesuai dengan setiap orang yang kita ajak bicara. Karena kadang-kadang kita harus menyamakan frekuensi untuk saling memahami. Kita harus sedikit berakting di situ. Yang keempat, jangan selalu suka membawa kabar buruk. Karena kabar buruk ini terkadang membuat orang lain menjadi bad mood terhadap kita. Ketika kita datang, seolah-olah kita adalah penyebar kabar buruk dan selalu membawa kabar buruk. Yang berikutnya, jangan pernah sok akrab dan sok dekat dengan atasan Anda. Karena biasanya atasan itu tetap ingin menganggap Anda sebagai bawahannya. Jadi tetap jaga di situ. Yang keenam, jangan selalu mengkritik orang langsung di depannya, karena itu akan berbahaya bagi kita. Tidak semua orang, dan saya kira memang semua orang tidak akan suka untuk dikritik langsung di depan orang. Orang akan lebih suka dikritik, diberikan masukan sendiri. Ya, dan itu dalam Islam juga diajarkan. Yang ketujuh, jangan sering-sering meminta bantuan dari orang-orang di atas Anda. Karena biasanya tidak ada yang lebih menjengkelkan seorang atasan selain harus menolak permintaan seseorang. Dan itu akan menimbulkan rasa bersalah serta kemarahan atasan kita. Kedelapan, jangan pernah bergurau tentang masalah penampilan atau selera. Ini adalah dua area yang sangat sensitif, terutama bagi orang-orang yang berada di atas kita. Yang kesembilan, jangan menjadi tukang julid dalam kelompok. Tukang julid. Jika Anda terus-menerus mengkritik rekan atau subordinate Anda, maka sebagian kritik itu justru akan meluar ke kita, melayang di atas kita seperti awan kelabu kemanapun Anda pergi. Ini tukang kritik. Nah, itu berbahaya. Tidak akan membuat orang lain menjadi lebih produktif. Yang ke-10, jadilah orang yang mampu untuk melakukan observasi diri. Cermin adalah sebuah penemuan ajaib. Maka kita juga membutuhkan cermin ini untuk setiap tindakan kita. Apakah kita selama ini lebih suka marah? Apakah lebih suka justru merendahkan diri? Apakah kita selalu berusaha keras untuk menyenangkan orang lain terus? Nah, ini menjadi sebuah cermin atau introspeksi yang harus dilakukan terus-menerus. Yang ke-11, kuasai emosi Anda. Seorang dari karyawan itu kadang-kadang harus menjadi seorang aktor yang hebat, dari sebuah drama yang hebat. Sehingga Anda harus bisa menyamarkan kemarahan, kesedihan, frustasi di depan orang lain. Karena ini justru akan menimbulkan kondisi yang tidak baik kalau Anda menampilkannya di muka orang. Yang ke-12, beradaptasilah dengan semangat zaman. Cara berpikir kita harus selalu update. Setiap permasalahan yang ada di sekitar kita, kita tahu. Tetapi kita tidak harus mengikuti orang-orang seperti itu. Kadang-kadang mode itu kita sekedar tahu, tapi kita justru harus bisa memberikan counter ketika itu tidak baik. Kita harus memberikan informasi bahwa itu tidak baik, sesuai agama atau sesuai dengan hukum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-13, jadilah sumber kesenangan. Karena sebetulnya setiap orang itu ingin menghindari kesengsaraan menuju kepada kesenangan. Maka jika Anda menjadi sumber kesenangan, insya Allah banyak orang, banyak sistem yang akan mendekati kita. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.